Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang anak-anakku sekalian. Sebelum pelajaran kita mulai, kita absen dulu. Ahmad Nur Hadi, Ahmad Teo Kumala, Alvin Maulana. Iya, terima kasih atas kehadirannya. Anak-anak sekalian sudah siap untuk belajar? Sudah. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama. Silakan untuk ketua kelasnya dipimpin doanya. Siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak sekalian. Pada siang hari ini kita akan bahas tentang bermacam-macam perbedaan. Perbedaan itu banyak sekali. Beda bahasa, beda ras, beda agama, beda ini, dan beda ini. Tapi banyak sekali tentang perbedaan itu. Tapi sesungguhnya kita tidak akan terpancing dengan perbedaannya, tapi kita akan jemput, kita akan ambil tentang kebersamaannya. Karena di balik semua perbedaan yang bermacam-macam itu pasti ada bersamaannya juga. Nah, kebersamaan dalam negara kita itu dibingkai dalam satu lambang negara. Di dalam lambang negara itu yang bergambarkan Garuda itu, di bawahnya itu, di cengkramannya itu ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang melambangkan bahwa Indonesia itu bermacam-macam, tapi sesungguhnya satu juga Indonesia. Itu dari berbagai macam suku, dari berbagai macam agama. Banyak agama di Indonesia, tapi sesungguhnya semua agama itu bertujuan sama. Sama. Ibadah dari agama manapun dia tetap mengabdikan diri kepada Tuhannya. Jadi kita tidak akan membeda-bedakan, cuma kita akan mempelajari semua perbedaan-perbedaan itu nanti akan kita satukan menjadi satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Anak-anak, pengantar dari Bapak bisa dipahami sampai di sini? Silakan kalian bentuk kelompok, nanti silakan sampai cari tentang perbedaan-perbedaan itu, perbedaan agama kah, perbedaan suku kah, perbedaan apa sajalah yang penting tentang fenomena kehidupan. Silakan nanti kalian temukan, kalian diskusikan dengan teman-teman, nanti hasilnya dibacakan ke depan. Oke, terima kasih. Kita beri waktu 10 menit untuk mendiskusikan itu, untuk mencari bahan tentang perbedaan yang akan kalian bawa ke depan nanti. Silakan anak-anak. Oke, anak-anak sekalian, sudah siap? Sudah. Untuk kelompok 1, silakan dibawa ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya tentang perbedaan itu. Silakan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bergegas masuk ke dalam kelas untuk memulai pelajaran. Ibu guru Ani masuk ke kelas. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ibu harap baik semuanya. Hari ini kita akan belajar PKN, merupakan PKN halaman 21 tentang toleransi umat beragama. Baca buku di depan kelas sambil membuka buku. Setelah para siswa membaca buku, ada salah satu siswa yang mengacungkan tangan dan bertanya pada Bu Guru Ani, "Bu, mengapa harus ada perbedaan di sekitar kita?" Bu Guru Ani agak sedikit kaget dengan pertanyaan salah seorang siswanya. Sejenak Bu Guru Ani terdiam sambil berpikir untuk menjawab pertanyaan itu. Bu Guru Ani pun menjawab, "Tuhan menciptakan manusia itu berbeda-beda. Misalkan perbedaan dari bentuk fisik, suku, agama, dan budaya itu ada tujuannya. Tujuannya adalah agar manusia bisa saling menghormati dan menghargai. Perbedaan bukan untuk disalahkan, tapi dengan perbedaan itulah kita bisa saling menguatkan dan bersatu untuk kemajuan dan kedamaian di dunia." Contohnya di Indonesia, ada banyak suku, bangsa, bahasa, budaya, dan agama. Tapi semua perbedaan itu bisa dipersatukan dan bisa memperkuat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Jadi apapun perbedaan di antara kalian, jangan dipermasalahkan ya. Tumbuhkan sikap toleransi, saling menghargai dan menghormati di antara kalian. Karena hanya dengan cara itulah kita bisa membantu menjaga kedamaian dan keutuhan negara ini. Setelah mendengar jawaban Bu Guru, para siswa terdiam, berusaha memaknai maksud kata-kata Bu Guru. Tidak terasa berbunyi, tanda pelajaran telah selesai. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat, ucap Bu Guru Ani menutup pembelajaran hari ini. Murid-murid pergi kelas dulu untuk istirahat. Putu dan Amin duduk di depan kelas. Di sela-sela obrolan mereka ada sesuatu yang terjadi di luar kelas. Terdengar suara tangisan anak perempuan. Mendengar tengah seduh, Amin dan Putu bergegas mendekati sumber suara tangisan tersebut. Amin dan Putu mendekati kerumunan anak-anak perempuan yang sedang mengajar Cindy sampai beres. Teman-teman menganggap Cindy berbeda dari yang lain. Hal itu sangat wajar karena Cindy memang orang Papua yang dari segi fisiknya sudah berbeda dengan anak-anak yang lainnya. Lihat hal itu, Amin dan Putu menghentikan ulah kawan-kawan mereka yang membuat Cindy menangis. Apa kalian tidak lupa perkataan? Apa kalian tadi lupa perkataan itu? Kita harus saling toleransi, harus menghormati dengan segala perbedaan yang ada di dunia ini. Jangan malah diolok-olok jadi bahan ejekan. Apapun itu tetap ciptaan Tuhan. Kalau kalian menghina Cindy, berarti kalian menghina ciptaan Tuhan, ucap Putu dan Amin. Setelah mendengar kata-kata Putu dan Amin, kerumunan anak perempuan yang mengejek Cindy terdiam dan perlahan membubarkan diri. "Terima kasih ya, kalian sudah menolong aku," ucap Cindy. "Iya, sama-sama Cindy. Kita kan sesama manusia, harus saling menolong." Setelah kejadian itu, Cindy tak lagi diejek oleh teman-temannya. Mereka ingat dengan pesan Bu Guru, harus saling toleransi, saling menghormati apapun perbedaan. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, terima kasih. Silakan kembali duduk. Untuk selanjutnya silakan untuk kelompok 2 hasil diskusinya dibacakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menceritakan tentang toleransi beragama. Pagi itu udara masih dingin, butiran-butiran air masih turun dari langit. Sejak subuh tadi, Rizky seorang anak yang terlahir di lingkungan orang-orang yang taat beribadah. Bapaknya adalah seorang ustadz, sedangkan ibunya adalah seorang perempuan yang soleha. Sejak kecil Rizky diajarkan untuk taat kepada agama orang tua dan orang-orang sekitarnya. Rizky juga
tanda dimulainya proses pembelajaran para siswa. Kemudian masuk ke dalam kelas untuk mengikuti pelajaran. Ibu Tuti selaku guru PKN di sekolah tempat Rizky sekolah membuka pelajaran pertama hari ini. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja, ucap Bu Tuti. Tugas kalian sudah jadi, tanya Bu Tuti. Udah Bu, jawab murid-murid. Bagus. Anak-anak silakan dikumpulkan di meja ibu. Hari ini kita akan membahas pelajaran tentang toleransi antar agama. Silakan buka buku kalian halaman 19. Ibu mengoreksi pekerjaan kalian, ucap Bu Tuti. Setelah para siswa selesai membaca buku, ada salah satu murid yang bertanya kepada Bu Tuti, Bu, kenapa di antara kita harus ada perbedaan? Bu Tuti tersenyum mendengar pertanyaan itu, kemudian menjawab, Tuhan menciptakan makhluk pasti mempunyai tujuan, walaupun dengan banyak perbedaan di antara makhluk itu. Seperti halnya manusia di dunia, terdapat banyak ras, etnis, agama, suku maupun bahasa. Itu diciptakan dengan tujuan supaya kita saling menghargai dan bisa bertoleransi. Dengan perbedaan tersebut, perbedaan bukan untuk kita jadikan alasan saling memusuhi dan membenci satu sama lain, melainkan dengan perbedaan itu kita bisa saling melengkapi suatu yang dapat menguatkan persatuan dan kesatuan kita supaya kita hidup dalam suasana yang nyaman, aman, dan tentram. Kalian paham? Tanya Bu Tuti. Paham Bu, jawab murid-murid. Setelah lama pelajaran tak terasa berbunyi, bertanda jam istirahat sudah tiba. Demikian pelajaran kita hari ini. Harap kalian mengulanginya di rumah, ucap Bu Tuti. Ya Bu, jawab murid-murid. Beberapa waktu kemudian dan bertanda pulang sekolah berbunyi. Rizky pun pulang bersama dengan teman-temannya itu. Di tengah perjalanan mereka melihat dua anak yang sedang berkelahi. Kemudian mereka ke sana dan memisahkan dua anak yang berkelahi tersebut. Setelah suasana reda, Rizky bertanya kepada dua anak tersebut, kenapa mereka bisa berkelahi? Ternyata mereka berkelahi karena masalah perbedaan agama. Jangan kalian permasalahkan perbedaan di antara kita, walaupun kita berbeda agama, tapi apa salahnya bagi kita untuk saling menghargai perbedaan tersebut. Marilah kita tunjukkan rasa toleransi supaya kita hidup damai. Tuhan tetaplah satu, cuma cara kita menyembahnya itu berbeda. Tujuan kita tetaplah sama, yaitu mendapatkan keriduannya, ucap Rizky pada dua anak tersebut. Setelah mendengar penjelasan Rizky, kedua anak tersebut saling berjabat tangan dan memaafkan satu sama lain. Akhirnya mereka berempat berteman, walaupun di antara mereka ada perbedaan, yaitu perbedaan agama. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan anak-anak. Bagus sekali dari kelompok 2, luar biasa. Semangat. Untuk kelompok 3, silakan perwakilannya untuk membacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan tentang keberagaman kepribadian siswa. Ini hari yang cerah seperti biasa. Aku sedang mengerjakan tugas dengan temanku. Di sekolah mungkin tidak baik ditiru, tetapi aku merasa hanya temanku yang bisa membantuku mengerjakan tugasku. Gina, dia gadis yang sangat pandai dan rajin. Di samping itu, dia juga gadis yang rela meluangkan waktunya untuk mengajari temannya sampai mengerti. Aku juga merasa nyaman berada dekat dia, karena dia adalah orang yang easygoing sehingga berbicara masalah apapun dengannya akan jadi menyenangkan. Pintu kelas terbuka. Dua orang teman lainnya datang. Mereka adalah Aisyah dan Zahra. Aisyah duduk di sebelahku dan Zahra di sebelah Gina. Memangnya tugas matematika dikumpulkan sekarang? Tanya Zahra. Iya, aku masih ada beberapa soal yang belum diisi, jawab Aisyah. Segera mereka berdua mengeluarkan LKS mereka. Mereka adalah tipe orang sepertiku, yang lebih mengandalkan bantuan teman daripada orang tua atau guru les. Dengan gigihnya mereka menanyakan satu persatu cara mengerjakan setiap
soal ataupun ikut menyimak. Sekarang pukul 7:15 menit sebelum bel masuk. Tiba-tiba pintu kelas terbuka. Kita semua menoleh karena penasaran siapa yang datang. Ternyata itu Santi. Lalu ia menutup pintu dengan kasarnya. Kita semua terdiam dan saling tatap serasa menahan rasa kesal. Itu tadi adalah hal yang biasa Santi lakukan. Tapi setidaknya dia bisa merubah kebiasaan buruknya itu kan. Tugas dikumpulkan sekarang ya? Tanya Santi seraya menempatkan tasnya di sebelah bangku Zara. Iya, jawab Gina santai. Ya sialan, gua belum ngerjain. Bodo amat dah, gua mau lihat Google aja jawabnya, kata Santi. Kita hanya terdiam dan pura-pura tidak peduli. Pada saat jam pelajaran matematika, Pak Hadi bertanya, siapa yang bisa menjawab pertanyaan nomor 5? Dengan percaya diri, Santi mengangkat tangannya dan segera mengerjakan soal dengan tepat di papan tulis. Wah, kamu hebat, jawabannya benar. Kamu mengerjakan sendiri, tanya Pak Hadi. Iyalah Pak, jawab Santi. Aku, Gina, Zara, dan Aisyah hanya terdiam menutup kekesalan. Namun kita sadar bahwa personality seorang siswa berbeda-beda. Kadang kita harus memakluminya, tapi kadang kita juga perlu bertindak dan menasihatinya. Alah, paling tadi kamu lihat Google, kata Rudi. Begitu Santi tanya Pak Hadi. Iya Pak, jawab Santi malu. Bapak hargai kejujuran kamu, tapi Bapak lebih menghargai orang yang mau berusaha. Nah sekarang kamu boleh duduk, kata Pak Hadi. Santi kembali ke tempat duduknya dengan wajah merah karena malu. Memang sedikit jahat, tapi kalian bisa lihat tersenyum di wajahku. Gina, Zahra, dan Aisyah. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih untuk anak-anakku sekalian. Kalian sudah berani untuk menyampaikan, membacakan hasil diskusi kalian. Anak-anakku sekalian, kalian sudah menyimak apa yang Bapak sampaikan. Kemudian kalian juga sudah menyimak hasil diskusi teman-teman kalian. Sekarang berilah tanggapan apa yang disampaikan oleh teman-teman kalian itu. Silakan tanggapannya itu ditulis di dalam buku, kemudian nanti disetorkan ke Bapak. Silakan dikerjakan. Tak kasih waktu 10 menit. Ya, serius dalam mengerjakannya. Tanggapannya sesuai apa yang kalian dengar, kemudian apa yang ada di benak kalian ketika mendengarkan cerita yang disampaikan oleh teman kalian itu tadi. Anak-anak? Sudah. Sekarang silakan dikumpulkan. Pak, aku kayak mau ini juga Pak. Anak-anak sekalian, pembelajaran kali ini kita akhiri, kita simpulkan bahwa ternyata kita tidak bisa sendiri. Karena kita adalah makhluk Ciptaan Allah. makhluk ciptaan Allah, kita makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial. Ya. Artinya kita tidak bisa berdiri sendiri. Kebutuhan kita itu banyak dibantu oleh orang lain. Kita pakai baju, kita nggak bisa buat bajunya, kita nggak bisa buat kainnya, tapi kita bisa pakai bajunya. Semua itu adalah jasa orang lain. Makanya kita harus menghargai orang lain. Itu satu contoh saja bahwa kita tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Kembali kepada pembahasan Bapak yang awal tadi, bahwa kita itu dibingkai dalam
semboyan bangsa kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Ika. Bermacam-macam, berbeda-beda, tapi tetap satu. Kalau kita mau ngomong kebangsaan, walaupun bersuku-suku Sunda, Jawa, dan lain sebagainya, tapi tetap kita adalah Indonesia. Kalau kita mau ngomong tentang agama, walaupun banyak agama di Indonesia, ada Buddha, Hindu, kemudian Katolik, Islam, tapi semua itu tetap adalah tujuannya sama, yaitu beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai dasar negara kita yang pertama, Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Di bawah ketuhanan yang Maha Esa itu banyaklah bermacam-macam agama. Tapi kalau kita kembalikan tetap sama, yaitu dalam masuk kepada sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Untuk itu anak-anakku, kita kesimpulkan bahwa kita tidak boleh saling mencaci yang berbeda-beda, itu tidak boleh saling mengunggulkan golongannya, kelompoknya, tapi kita harus saling menghargai. Sadarilah bahwa kita adalah merupakan bagian dari bangsa itu. Kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Ada yang tanyakan? Ya, sekian, terima kasih. Sebelum kita akhiri, kita doa dulu. Ya, silakan anak-anak siapkan untuk berdoa. Ketua kelasnya. Siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Bapak akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.